Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Najariah, mahasiswa dari semester 2, Prodi PAI, kelas C, dengan NIM 2420210085. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Praktek Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Yudi Kamil, SPDI MAG. Nah, di sini saya mengambil tema tentang keutamaan sholat tarawih dan bagaimana cara meningkatkan kualitasnya. Sebelum saya membahas tentang tema yang telah saya pilih, di sini saya akan menyebutkan beberapa aktivitas ibadah yang menurut saya sangat berkesan setiap di bulan Ramadan, yaitu 1. Membaca Al-Quran, dan 2. Sholat tarawih. Kenapa sih kedua ibadah itu sangat berkesan bagi saya? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Amalan-amalan yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas, niat karena Allah, pasti akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan dilipat gandakan. Nah, gak kebayangkan teman-teman kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf aja kita udah mendapat 1000 pahala. Nah, bagaimana kita saat membaca Al-Quran satu ayat, 5 ayat, 10 ayat, itu pasti bakal banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, hal tersebut menjadi motivasi umat muslim untuk meningkatkan ibadahnya, terutama membaca Al-Qurannya di bulan suci Ramadan. Kenapa saya memilih sholat tarawih menjadi ibadah yang berkesan bagi saya? Karena sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Jadi, di dalam satu tahunnya itu kita hanya melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan, selama setahun tuh. Jadi masa kita akan meninggalkan sholat tarawih? Dan pastinya pahala sholat tarawih itu sangat luar biasa. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat tarawih di malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sholat tarawih juga kita akan bertemu dengan tetangga kita, saudara-saudara kita, dan itu menjadi silaturahmi yang asalnya kita jarang bertemu, tapi di malam Ramadan kita akan sholat bareng, sholat berjamaah bareng, bersama tetangga, bersama keluarga, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses untuk kita melaksanakan kedua ibadah tersebut? Yang pertama, pastinya kita harus ada niat yang ikhlas. Niat yang hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala Allah. Karena kalau kita niatnya bukan karena Allah, takutnya ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi pahala. Karena sesuai hadis yang kita ketahui, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niat. Yang kedua adalah melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan baik dan benar. Karena kalau misalnya kita melakukan kedua ibadah tersebut hanya untuk main-main, terus tidak benar, itu takutnya menjadi sia-sia. Dan ketiga, yaitu kita tentu harus mempunyai ilmunya dulu nih. Karena tidak mungkin kan kita hanya sholat tarawih, kita hanya baca Al-Quran tanpa mengetahui ilmunya. Itu takutnya kita malah menjadi dosa. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, takutnya dalam membaca ayat-ayat Al-Qurannya itu salah, dan itu malah menjadi dosa, bukan menjadi pahala. Dan mungkin itu yang saya ketahui proses untuk melaksanakan kedua ibadah tersebut. Dan yang terpenting adalah niat karena Allah, seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal. Tentunya saat kita melaksanakan kegiatan ibadah maupun bukan ibadah, pasti kita akan mendapatkan tantangan, pasti kita akan menghadapi tantangan. Contohnya, tantangan yang sering kita hadapi adalah rasa malas. Tentunya kalau misalnya ada tantangan, pasti ada solusi. Nah, apa sih solusi untuk
menghadapi rasa malas itu, yaitu satu, kita harus mempunyai motivasi saat awal melaksanakan kegiatan tersebut, dan niat yang benar-benar, niat yang panceg gitu Sunda namanya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut, apalagi ibadah. Yang kedua adalah kita harus ada di lingkungan yang sangat suportif dalam kegiatan tersebut, dalam ibadah tersebut. Seperti kita harus ada di lingkungan keluarga maupun teman yang soleh-solehah. Karena jika kita berada di lingkungan itu, kita akan merasa terdorong gitu. Terus kalau misalnya kita lagi malas, pasti ada yang mengingatkan, pasti ada yang ayo semangat lagi untuk beribadahnya gitu. Dan yang ketiga, kita harus harus memaksimalkan kegiatan itu menjadi kegiatan yang istiqomah, walaupun sedikit tapi istiqomah. Dan itulah salah satu tantangan dan beberapa solusi untuk menghadapinya, dan semoga saja kita bisa menghadapi tantangan apapun dan selalu diberikan kesadaran untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Amin ya robbal alamin. Apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini, yaitu satu, pahala yang berlipat ganda. Dua, membersihkan hati dan jiwa. Tiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, setelah nanti Ramadan selesai, saya insya Allah akan terus membiasakan membaca Al-Quran setiap harinya, insya Allah ya. Karena walaupun pahalanya tidak sebesar di bulan Ramadan, tetapi apabila kita beristiqomah, pasti pahalanya juga tidak kalah besar. Selanjutnya kita akan membahas tema yang telah saya pilih, yaitu keutamaan sholat tarawih dan bagaimana cara meningkatkan kualitasnya. Yang pertama kita akan membahas keutamaan sholat tarawih, yaitu satu, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Ketiga, mendapatkan pahala yang besar yang dilipat gandakan. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Kelima, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kelima, kita akan mendapatkan pahala setiap langkah menuju masjidnya. Ketujuh, mendapatkan keberkahan dan ketenangan. Dan yang terakhir, menyempurnakan ibadah Ramadan. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat tarawih, yaitu dengan cara 1. Meningkatkan niat yang ikhlas. 2. Meningkatkan kehusyuan saat sholat. 3. Memperbaiki bacaan Al-Quran. 4. Menjaga rukun dan sunnah dalam sholat. 5. Berusaha dengan menyelesaikan sholat tarawih dengan khusyuk. 6. Mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah sholat tarawih. Dan itulah beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan apabila penyampaian yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Saya Sipa Najariah, mahasiswa dari semester 2, Prodi PAI, kelas C. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.